Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kali ini kita akan belajar mengenai hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom bersama saya Iva Famalia. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa mampu mendeskripsikan struktur, sifat, fungsi, dan komponen dari gen, kromosom, DNA, dan RNA. Kemudian, siswa mampu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, kromosom, dan DNA dalam penerapan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup. Kemudian, siswa juga mampu menjelaskan tahapan sintesis protein. Kemudian, siswa juga mampu merumuskan urutan proses sintesis protein dalam penyampaian kode genetik. Oke, yang pertama adalah gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas terdapat di dalam lokus gen. Nah, gen pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Hunt Morgan, seorang ahli genetika dan embriologi asal Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa substansi hereditas yang dinamakan gen terdapat di dalam lokus di dalam kromosom. Nah, gen sendiri terdiri dari protein dan asam nukleat. Asam nukleatnya yaitu ada DNA dan RNA yang berukuran antara 4-8 mikron. Nah, sifat-sifat dari gen adalah yang satu, mengandung informasi genetik. Kemudian, tiap gen juga mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Dan yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Nah, untuk fungsi dari gen sendiri adalah yang pertama, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Kemudian yang kedua, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Yang selanjutnya ada DNA. DNA sendiri adalah untaian ganda polinukleotida atau double helix yang saling bergulung dengan protein histon. Nah, DNA sendiri berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotid atau polinukleotida. Nah, DNA sendiri dapat ditemukan di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Nah, sebuah nukleotida itu di dalam DNA terdiri atas gugus gula deoksiribosa, gugus gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Nah, yang kedua ada gugus asam fosfat. Fosfat terikat pada C kelima dari gula. Nah, kemudian yang ketiga ada gugus basa nitrogen. Nah, gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Nah, basa nitrogen pada DNA sendiri tersusun atas basa purin yang terdiri dari adenin atau A dan guanin atau G. Kemudian ada basa tirimidin yang terdiri dari timin atau T dan sitosin atau C atau S, biasanya pakai C. Nah, pada gambar terlihat ini yang bulat, lingkaran, bertuliskan P, ini adalah fosfat. Sedangkan yang segi 5 ini adalah gula deoksiribosa atau pentosa. Sedangkan yang ini ada A, T. Nah, ini itu merupakan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen A akan berpasangan dengan basa nitrogen T. Sedangkan basa nitrogen C akan berpasangan dengan basa nitrogen G. A dan T akan berpasangan dengan ikatan hidrogen rangkap 2. Sedangkan C dan G akan berpasangan dengan ikatan hidrogen rangkap 3.
Selanjutnya, DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asalnya. Nah, terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu replikasi konservatif, replikasi semi-konservatif, dan replikasi dipersif. Kemudian, faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA ada yang pertama, polimerase DNA yang berfungsi untuk mempolimerase nukleotida. Kemudian ada ligase DNA. Nah, berfungsi untuk menyambungkan DNA. Yang ketiga ada primase DNA. Primase DNA ini berfungsi untuk memulai polimerisasi DNA pada lagging strand. Kemudian yang keempat ada helikase DNA, yaitu membuka jalinan DNA double helix. Yang selanjutnya ada RNA atau ribonucleic acid. RNA atau ribonucleic acid ini adalah polinukleotida. Ukurannya jauh lebih pendek dari DNA. Nah, RNA ini terdiri atas satu rantai. Kalau tadi kan dua rantai atau double helix. Kalau ini satu rantai ya, satu rantai. Berarti gini doang. Nah, RNA ini dapat ditemukan di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Hampir sama ya, seperti DNA. Namun, RNA juga dapat ditemukan di ribosom dan sitoplasma. Kenapa RNA dapat ditemukan di ribosom dan sitoplasma? Karena pada saat sintesis proteinnya itu terjadi di sitoplasma. Kemudian dibentuknya di nukleus, akan keluar di sitoplasma. Nah, setelah itu akan diterjemahkan oleh ribosom. Makanya RNA ada di ribosom dan sitoplasma. Kemudian gula pentosa yang menyusun RNA ada gula ribosa. Kalau tadi yang menyusun DNA ada gula deoksiribosa. Kalau yang ini gula ribosa. Sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA untuk basa purinnya ada adenin dan guanin, sama seperti tadi ya. Kemudian untuk basa pirimidinnya ada sitosin dan urasil, bukan timin. Sitosin dan urasil. Yang selanjutnya ada jenis-jenis RNA. RNA dibagi menjadi 3, yaitu RNA duta atau RNAD, RNA ribosom atau RNAR, dan ada RNA transfer atau RNAT. Nah, RNA duta atau RNAD ini biasa disebut juga mRNA atau RNA messenger. Nah, RNA duta ini merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Makanya tadi dinamakan atau biasa disebut juga mRNA atau RNA messenger karena membawa pesan. Nah, berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau yang disebut codon. Yang selanjutnya ada RNA ribosom atau RNAR atau rRNA. Nah, RNAR atau rRNA merupakan RNA terbanyak, sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. Nah, banyak terdapat di dalam ribosom. Nah, perannya sendiri adalah sebagai tempat pembentukan protein. Kemudian ada RNA transfer atau RNAT atau tRNA. Nah, perannya sendiri adalah menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNAD atau mRNA menjadi satu jenis asam amino.
serta mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Yang selanjutnya ada kromosom. Kromosom adalah benang kromatin yang menebal dan memendek. Kromosom tersusun adas DNA yang terkondensasi bersama. Nah, kromosom sendiri digolongkan berdasarkan dua, yaitu satu berdasarkan jenisnya dan yang satunya berdasarkan letak sentromernya. Untuk bagian-bagian kromosom, ini ada kromatid, kemudian ada sentromer atau tengah-tengahnya, kemudian ini lengan pendek, dan ini lengan panjangnya. Nah, berdasarkan jenisnya, kromosom dibagi menjadi dua, yaitu autosom dan gonosom. Nah, autosom ini biasa disebut juga kromosom tubuh. Nah, dia itu membawa ciri atau sifat sel tubuh. Nah, biasanya 2N atau diploid. Untuk jumlahnya sendiri, untuk kromosom tubuh ini ada 46 buah atau 23 pasang, yaitu 44A dan plus XX atau XY. Sedangkan gonosom juga disebut dengan kromosom kelamin. Nah, ini membawa ciri atau sifat kelamin, terdiri dari dua kromosom yaitu X dan Y. Untuk XX biasanya XX itu cewek, kromosom untuk cewek. Sedangkan untuk XY itu untuk laki-laki atau cowok. XX perempuan dan XY laki-laki. Nah, gonosom ini haploid ya. Untuk jumlahnya ada 23 buah, yaitu 22A ditambah X atau Y. Nah, berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada telosentrik. Telosentrik ini, sentromernya terletak di ujung, sehingga dia hanya punya satu lengan. Kemudian yang kedua ada akrosentrik. Akrosentrik ini sentromernya terletak hampir di ujung. Ini sentromernya ya, hampir di ujung. Sehingga kromosom jenis akrosentrik ini mempunyai dua lengan. Yang satu pendek, yang satu panjang. Yang ketiga ada kromosom submetasentrik. Submetasentrik ini sentromernya terletak di sini ya, tidak di tengah-tengah persis, tapi juga tidak terlalu dekat dengan ujung. Nah, satu lengannya ini lebih kecil daripada lengan ini. Kemudian yang keempat ada kromosom metasentrik. Nah, untuk kromosom metasentrik ini sentromernya terletak persis di tengah-tengah. Jadi, terdapat dua lengan yang sama panjangnya. Nah, jadi jumlah kromosom pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda atau bervariasi ya. Contohnya pada manusia, pada sel somatis atau sel tubuhnya, itu mempunyai 46 buah atau 23 pasang. Sedangkan di sel kelamin atau sel gametnya, mempunyai 23 buah, yaitu yang terdiri dari 22A plus X atau Y. Kita akan masuk ke sintesis protein. Nah, sintesis protein itu adalah proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom. Dan pengaturan sintesis protein ini dilakukan oleh gen atau DNA di dalam inti. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Kita ke tahap pertama, yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus.
Transkripsi sendiri merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer. DNA atau mRNA ini ya. Kemudian untuk pada proses transkripsi ini sendiri akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA-D atau RNA duta atau mRNA atau RNA messenger ya. Kemudian ada RNA transfer atau tRNA dan RNA ribosomal atau rRNA. Nah, proses transkripsi ini sendiri dikatalisis oleh enzim transkriptase atau RNA polimerase. Transkripsi sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada awalnya ini transkripsi sendiri ini kan terjadinya di nukleus. Nah, ini ada ikatan DNA double helix ya. Kemudian ikatan ini akan dibuka oleh enzim helikase sehingga terbentuk 2 untaian DNA, yang ini sama yang ini. Nah, 2 untaian DNA ini, yang satunya itu disebut DNA sense atau template strand. Yang sedangkan yang satunya akan disebut antisense atau antisense. Nah, setelah itu akan datang RNA yang akan menjiplak kode genetik di DNA sense, sehingga akan terbentuk RNA-D atau RNA duta atau mRNA. Nah, mRNA atau RNA-D ini kemudian akan dibawa keluar dari nukleus menuju ke ribosom untuk proses selanjutnya. Nah, yang selanjutnya proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Terjadi penerjemahan urutan kodon pada RNA-D menjadi urutan asam amino pada ribosom. Artinya, asam amino ini akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Nah, proses translasi akan dimulai ketika ribosom bertemu dengan start codon atau AUG. Dan akan berhenti ketika bertemu dengan salah satu dari stop codon atau UAA, UAG, dan UGA. Nah, terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada prosesnya sendiri bisa dapat dilihat dalam gambar ini. Yang merah ini adalah mRNA. Sedangkan yang ini, yang coklat di bawah ini adalah ribosom unit kecil. Sedangkan yang ini adalah ribosom unit besar. Nah, untuk prosesnya sendiri, ribosom unit kecil akan menempel pada mRNA. Kemudian, ini akan memulai proses translasi ketika ribosom akan bertemu dengan start codon atau AUG. Nah, saat ribosom bertemu dengan start codon atau AUG, ribosom unit besar akan mengapit. Nah, ini mengapit ya. Kemudian, ribosomnya akan start jalan atau scan jalan satu-satu untuk menerjemahkan kodonnya. Kemudian, ini dalam proses menerjemahkan, kemudian akan datang RNA-T sambil membawa asam amino. Nah, asam amino akan asam amino akan satu persatu terus berkumpul
Kemudian, ribosom baru akan berhenti ketika bertemu dengan salah satu dari stop codon, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Inisiasi sendiri itu adalah ketika ribosom bertemu dengan start codon atau AUG. Ini adalah inisiasinya. Kemudian, ini tahap inisiasi ya. Kemudian, elongasi adalah pada saat ribosom menerjemahkan satu persatu codon menjadi asam amino. Nah, ini termasuk tahapan elongasi. Sedangkan untuk tahapan terminasi adalah ketika ribosom bertemu dengan stop codon. Nah, ini tahap terminasi. Yang selanjutnya ada kode genetik. Nah, yang selanjutnya ada salah satu contoh. Ini DNA ya, awalnya. Yang ini adalah sense. Yang bawah ini antisense. Nah, yang sense ini akan disalin ke sini. Jadinya ini. Kemudian, setelah disalin, ini atau yang ini namanya RNA dia atau mRNA kemudian akan ditranslate atau ditranskrip atau diterjemahkan, ditranslasi ya, nah menjadi ini. Nah, kemudian selanjutnya akan jadi ini AUG. Nah, ini nama asam-asam aminonya atau. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan atas wajarnya terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.